Selamat sore, Ibu dosen Dr. Diana RW Napitupulu, SHMK, MKN, MSc, dan rekan-rekan mahasiswa kelas C program studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Handri Franklin Sarjana Hukum, nomor induk mahasiswa 2302190003. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan uraian tentang materi dan tugas vlog yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu Hukum Pertanahan sebagai pengganti ujian tengah semester. Adapun materi tersebut diambil dari buku Materi Pembelajaran Hukum Pertanahan yang disusun oleh Ibu Dr. Diana RW Napitupulu, SHMH, MKN, MSc tentang peralihan hak atas tanah. Bagian pertama, saya akan menjelaskan dan menguraikan mengenai apa yang menjadi materi dalam vlog ini. Yang pertama, mengenai pengertian dan dasar hukum peralihan hak atas tanah di Indonesia. Yang kedua, mengenai tujuan dari dilakukannya pendaftaran tanah menurut hukum pertanahan di Indonesia. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis peralihan hak atas tanah. Yang keempat, melalui apa saja peralihan hak atas tanah menjadi sesuai hukum pertanahan di Indonesia. Bagian berikutnya, saya akan menjelaskan dan menguraikan mengenai materi dari vlog ini, yaitu mengenai yang pertama itu pengertian peralihan hak atas tanah. Yang kita ketahui secara sederhana, peralihan hak atas tanah adalah merupakan perpindahan hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peralihan hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Beralihnya suatu hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan. Namun, dengan beralihnya suatu hak atas tanah karena dialihkan adalah karena adanya perbuatan. Misalnya, dikarenakan jual beli, tukar menukar, penghibahan, inbreng, pembagian harta bersama, pemberian hak tanggungan, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, dan karena pewarisan. Yang kedua, pengaturan mengenai peralihan hak atas tanah sebagaimana telah diatur melalui ketentuan pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Kemudian melalui aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Melalui ketentuan tersebut, pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah? Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatakan bahwa pendaftaran tanah dapat kita ketahui sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Di antaranya meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. Termasuk di dalamnya pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun. Kemudian perlu kita ketahui bahwa tujuan dari pendaftaran hak atas tanah dilakukan untuk sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah
nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian kita ketahui bahwa adapun tujuan dari pendaftaran tanah ini diharapkan dapat memberikan yang pertama itu kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, hak-hak lain yang terdaftar agar mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Kemudian yang berikut untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan, dapat mengadakan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. Kemudian yang berikut agar terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Kemudian bagian yang keempat itu mengenai pengertian dari peralihan hak atas tanah. Pendaftaran tanah, tujuan dari pendaftaran tanah itu sudah saya jelaskan di atas. Selanjutnya dalam tugas vlog ini saya juga akan menjelaskan apa saja jenis-jenis dari peralihan hak atas tanah dan sarusun. Seperti yang sudah saya sebutkan dalam ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, di sini menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dapat terjadi dikarenakan satu atau yang pertama jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga hibah, keempat adalah pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang berikut kelima, kemudian mengenai jenis-jenis peralihan yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dan sarusun, saya ringkaskan sebagai berikut. Sesuai ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, telah disebutkan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Di antaranya peralihan tersebut dapat dilakukan melalui yang pertama peralihan hak atas tanah atau atas sarusun melalui warisan. Ini adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditujukan sebagai ahli waris. Maka setelah berlakunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, maka kewajiban pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan telah diatur melalui ketentuan pasal 36 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa A. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis oleh pendaftaran tanah yang telah didaftarkan. Yang berikut, pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada kantor pertanahan. Ya, kita lihat bahwa pewarisan sebagaimana dimuat ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria secara yuris mengatur bahwa yang diwariskan adalah hak atas tanah, bukan tanahnya, dan membatasi penerimaan hak waris adalah harus warga negara Indonesia. Kemudian yang berikut, peralihan hak atas tanah melalui hibah. Berdasarkan ketentuan pasal 1666 Kitab Undang Hukum Perdata, hibah dijelaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu masa hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali
menyerahkan suatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pada dasarnya setiap orang atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi atau menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh undang-undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta-merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh penghibah kepada penerima hibah. Berdasarkan ketentuan pasal 37 Peraturan Undang-Undang Pemerintah, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peralihan hak milik atas tanah karena hibah, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 20 ayat 1, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 28 ayat 2 dan 3, pasal 35 ayat 3, pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, pasal 10 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian yang ketiga, peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Berdasarkan ketentuan pasal 1457, 1458, dan 1459 Kitab Undang Hukum Perdata telah disebutkan bahwa jual beli tanah merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak mengikat dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, maka jual beli dianggap telah terjadi walaupun tanah belum diserahkan dan harga belum dibayar. Akan tetapi walaupun jual beli tersebut dianggap telah terjadi, namun hak atas tanah belum beralih kepada pihak pembeli. Agar hak atas tanah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka diperlukan suatu perbuatan hukum lainnya, yaitu berupa penyerahan yuridis balik nama. Penyerahan yuridis balik nama ini bertujuan untuk mengukuhkan hak-hak si pembeli sebagai pemilik yang baru. Dalam jual beli tanah dikenal dengan asas terang dan tunai sebagai syarat dalam proses dari jual beli tanah. Syarat terang dalam perjanjian jual beli harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Sedangkan syarat yang tunai yaitu adanya 2 perbuatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu pemindahan hak dari penjual kepada pembeli dan pembayaran harga jual beli dari pembeli kepada penjual. Mengenai prinsip terang dan tunai dalam peralihan hak atas tanah tersebut didukung oleh adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah berdasarkan PPJB secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan etikat baik. Kemudian, mengenai peralihan hak atas tanah melalui lelang. Sebagaimana kita ketahui, lelang adalah merupakan setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau melalui tertulis dengan usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Berdasarkan sifatnya, lelang dapat terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu lelang eksekutorial, yaitu lelang dalam rangka putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak tanggungan. Sita pajak, sita yang dilakukan oleh kejaksaan atau penyidik, dan sita yang dilakukan oleh panitia urusan piutang lelang negara. Kemudian yang berikut, lelang non-eksekutorial, yaitu lelang terhadap barang yang dikuasai atau dimiliki oleh instansi pemerintah, pusat maupun daerah, BUMN atau BUMD, dan lelang terhadap hak atas tanah dan hak atas sarusun yang dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum. Nah, kita lihat prosedur dari pendaftaran peralihan hak tanah akibat pelaksanaan lelang tersebut cenderung sangat berbeda dengan jenis pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli dan jenis-jenis lainnya. Kemudian kita lihat kalau dalam prakteknya pada
lelang eksekusi, akan sering timbul permasalahan di mana eksekusi menolak menyerahkan sertifikat asli hak atas tanah yang telah dilelang. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk dilaksanakan lelang. Dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, maka bukti untuk pendaftaran tanah tersebut adalah surat keterangan dari kepala kantor lelang yang berisi tentang alasan tidak diserahkannya sertifikat tersebut kepada pembeli lelang. Dalam hal tanah menjadi objek lelang tersebut terdaftar, maka dokumen yang digunakan sehubung dengan pendaftaran peralihan hak tersebut adalah surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan yang menyatakan tentang penguasaan hak atas tanah dan surat-surat keterangan mengenai hak tanah tersebut. Peralihan hak atas melalui lelang hanya dapat didaftarkan kepada kantor pertanahan, dibuktikan melalui kutipan risalah lelang yang telah dibuat oleh pejabat lelang. Kemudian dalam waktu 7 hari sebelum dilelang lelang, kepala kantor lelang mempunyai kewajiban untuk meminta keterangan mengenai daftar fisik, data yuris tersimpan di dalam peta pendaftaran daftar tanah, surat ukur dan buku tanah dari kantor pertanahan. Nah, kantor pertanahan kemudian menyerahkan keterangan tersebut kepada kantor lelang dalam waktu 5 hari semenjak permintaan tersebut. Kemudian permohonan pendaftaran lelang hak atas tanah yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli lelang atau kuasanya kepada kantor dari pertanahan. Kemudian peralihan hak atas tanah melalui wakaf adalah suatu peralihan hak wakaf tanah milik dalam Islam diatur melalui Kitab Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, melalui hukum adat yang pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang menonjol. Yang perlu diingatkan bahwa dari peralihan tanah milik tersebut sebagaimana dengan memperoleh cara atau terjadinya hak milik dan diperuntukannya dari siapa dan untuk siapa. Adapun peralihan yang menguasai penguasaan melalui Undang-Undang Pokok Agraria berada di tangan negara dan warga negara. Hak bangsa sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 1 dengan ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Peralihan tanah memiliki cara adat yang diperoleh melalui pemberian masyarakat hukum adat dan diperoleh melalui pembukaan tanah hukum. Kemudian perwakafan dalam hukum Islam dengan melalui peralihan wakaf, hak wakaf tanah milik bagi pemberi atau pelepas hak tanah milik ikhlas. Hal ini sebagai bukti ibadah dan bagi penerima hak milik atau hak punya kewajiban untuk memperoleh atau mengelola pengembang sesuai amanat pemberi memilik atau hak pengelolaan dan pembagian wakaf tanah milik dalam Islam apabila wakaf tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagai contoh yaitu di dalam bidang pendidikan, pendirian ruko, masjid, yayasan, amal maupun bidang-bidang ekonomi syariah. Nah, kemudian untuk pengawasan wakaf kepemilikan tanah adalah pemerintah dan masyarakat setempat, dan wakaf tanah milik tidak dilarang untuk dipindah atau dialihkan kepada pihak lain maupun ditarik oleh pemberi atau pemilik wakaf atau hak wakaf. Kemudian yang berikut bagian dari ketiga, dari hasil uraian di atas saya menyimpulkan ada beberapa jenis-jenis peralihan hak tanah maupun sarusun tersebut dapat diketahui peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, imbreng, pembagian hak bersama, hak tanggung, hak guna bangunan, hak pakai atas hak milik dan waris. Nah, ini semua harus dilakukan melalui pejabat pembuat akta tanah. Nah, sedangkan peralihan selain hak atas tanah atau sarusun harus dilakukan di hadapan pejabat bukan PPAT, melainkan dibuat melalui risalah lelang yang ditandai oleh pejabat lelang dan nasir untuk pengalihan hak atas tanah melalui wakaf. Seperti kita ketahui dalam pasal 20 ayat 2 UPPA dinyatakan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Salah satu cara peralihan hak milik adalah melalui jual beli sebelum berlakunya upah. Jual beli dan hak mengacu kepada hukum adat bagi masyarakat golongan pribumi dan hukum perdata barat bagi masyarakat golongan Eropa Timur dan hukum asing. Hukum adat yang digunakan bagi golongan pribumi adalah hukum adat dari masing-masing masyarakat itu sendiri. Kemudian sedangkan kalau kita lihat di dalam hukum perdata barat yang mengacu kepada Burgerjet Witboek dan Overschrijving Endorsnati Stadblad tahun 1934 nomor 27 terdapat pengaturan secara tertulis yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1457 sampai 1459 KUH Perdata. Dalam hukum adat sendiri, pelaksanaan jual beli hak atas tanah baru terjadi ketika telah dipenuhinya sifat terang dan tunai.
Sedangkan dalam Perdata Barat jual beli tanah dianggap jual beli telah dianggap terjadi ketika para pihak sepakat terhadap harga objeknya meskipun objek tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dalam pasal 1617 KUH Perdata disebutkan bahwa semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindah tanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik atau ancaman dalam bentuk akta otentik. Nah, menurut hukum adat, jual beli atas hak tanah adalah perbuatan hukum penyerahan hak atas tanah untuk selama-lamanya dari penjual kepada pembeli. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam hukum Perdata Barat, jual beli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1457 KUH Perdata, suatu persetujuan dengan yang dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang disajikan. Namun kalau kita lihat saat ini juga, jual beli hak atas tanah tidak hanya harus memperhatikan sifat terang tunai dan real, tetapi harus juga memperhatikan syarat material agar jual beli hak atas tanah menjadi syah dan syarat formil agar jual beli hak atas tanah menjadi sempurna. Nah, ada beberapa yang saya maksud dengan syarat material di sini adalah penjual berhak untuk menjual hak atas tanah. Kemudian pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan. Yang berikut, tanah yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa maupun sita jaminan atas hak atas tanah dapat dijadikan objek jual beli menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Kemudian hak atas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut tidak boleh berada dalam sengketa maupun dalam sita jaminan dengan cara melakukan pemeriksaan di kantor pertanahan. Kemudian bagian yang terakhir, penutup, berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka dapat saya sampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan mengenai sifat tentang tidak diaturnya sama sekali dalam ketentuan hukum di Indonesia, sehingga peraturan mengenai sifat terang mengacu kepada hukum adat, sedangkan pengaturan sifat real dapat ditemukan pada pasal 37 ayat 1, 38 ayat 1 dan pasal 3 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian selain itu menguraikan mengenai sifat tunai dapat ditemukan pada lampiran 1 huruf B bagian premis perkaban 8 garing 12 mengenai sifat terang dan tunai dalam jual beli hak atas tanah telah mengalami modernisasi dan penyesuaian yang tanpa mengubah hakikatnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Kemudian yang berikut, modernisasi dan penyesuaian terdapat pada jual beli hak atas tanah yang pembayarannya, harganya secara tunai serta sifat dan cirinya adalah sebagai perbuatan yang real dan terang. Sifat terang diartikan bahwa jual beli hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT atau PPAT sementara. Sedangkan sifat real diartikan sebagai jual beli hak atas tanah yang telah dilakukan atau yang telah dibuatkannya akte jual beli yang berisi mengenai kehendak penjual dan pembeli. Kemudian sifat dan tunai diartikan sebagai adanya pemenuhan prestasi secara kebersamaan dan juga menyerahkan hak atas tanahnya secara yuridis kepada pembeli dan juga pembeli membayarkan harga yang telah disepakati oleh para pihak. Kemudian yang seperti yang sudah saya jelaskan di atas, saya berharap dengan vlog ini mengenai peralihan hak atas tanah ini saya jelaskan. Kemudian atas kekurangan saya dalam uraian serta penjelasan ini, saya mohon dapat dikoreksi dan disempurnakan oleh Ibu Dr. Diana Ria W. Napitupulu SH MKN MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pertanahan. Terima kasih, Tuhan memberkati.